Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Anggi Rizky Arfiansyah di channel YouTube gue pastinya. Dan kembali lagi di acara Musik Option, dimana satu-satunya acara musik yang acara yang membedah penyanyi atau band-band musik, ya pokoknya seniman-seniman yang bergelut di dunia musik. Dan pada episode yang ketiga ini kita akan membahas salah satu penyanyi wanita favorit gua, yaitu Adriana Raisa Adriana Adriana. Tapi sayang sekali dia sudah punya suami, Hamis Daud, dan kemarin baru lahiran. Hai Zalina. Tapi kita bukan mau membahas suami atau anaknya, karena kalau mau membahas anaknya sudah ada di episode sebelumnya bro, di vlog gua, di podcast bareng Anggi. Sekarang gua mau membahas Raisa dari sisi musik. Raisa Andriana, kalau nggak salah sih, dia lahir di Jakarta 6690. Yeps, itu adalah akun Instagramnya dia. Akun sosmednya selalu 6690, yang artinya 6 Juni 1990. Dia ini terkenal sebagai penyanyi solo wanita terbaik di Indonesia. Selain terbaik, dia adalah tercantik menurut gua. Ya, karena orang-orang kan beda-beda ya kan, seleranya, selera musiknya, selera cantiknya ya kan. Cantik kan relatif, tapi menurut gua Raisa adalah penyanyi yang paling cantik bro. Mantap. Selain cantik, suaranya waduh. Terbukti dia pernah dapat penghargaan menjadi penyanyi wanita favorit terbaik. Ya, tahun berapa ya? Lupa udah gue. Pokoknya dia banyak banget penghargaannya. Dan Raisa ini mungkin banyak orang tahu ya, Raisa adalah penyanyi solo. Bener. Tapi jauh sebelum itu, waktu dulu pas di manajerin sama manajemennya, Raisa adalah seorang vokalis dari sebuah band sebelum Fairytale yang bernama Andante, kalau gue nggak salah ya, Andante. Jadi itu bandnya Kevin Aprilio. Jadi dia vokalis barengan sama Widi Viera. Sekarang namanya jadi, dulu nama bandnya Andante, terus berubah nama jadi Viera, terus sekarang berubah nama lagi jadi Fairytale gitu. Tapi karena manajemennya merubah konsepnya, tidak suka sama konsep band tersebut, mungkin karena dua vokalis cewek kali ya, terlalu bikin pecah fokus. Akhirnya Raisa di take out, Raisa dibikin solo karir. Andante berubah nama jadi Viera, yaitu si Widi sebagai vokalisnya. Tapi berkat di take outnya Raisa dari Andante, Raisa berhasil menembus pasar Indonesia. Terbukti kalau kita searching di Instagram, pasti yang keluar selalu Raisa. Raisa selalu ada di menu searching Instagram kita bro. Ya kan. Terus Raisa mulai karirnya itu kalau nggak salah tahun 2008an kali ya, zaman-zaman gua SMP kelas 3 kayaknya tuh.
gue kenal Raisa ada di Dahsyat. Waktu itu gue pertama kali nonton Raisa ada di Dahsyat di TV. Dia nyanyiin lagu Serba Salah, waduh. Terus juga gue pertama kali tahu Raisa itu Kulit B dulu atau Serba Salah ya. Ya pokoknya antara dua lagu itulah. Terus gue anjir, nih cewek cakep banget, udah cakep, suaranya merdu, wah proporsional banget dah, menjual banget. Untuk entertainment, untuk hiburan, dia tuh penyanyi yang sangat menghibur. Untuk musisi juga, dia ya musisi yang bagus gitu, suaranya bagus, terus selera musiknya juga bagus, lagu-lagunya juga bagus. Dan untuk hiburnya juga, untuk sisi menghiburnya ya dia cantik, ya kelebihannya gitu ya kan. Jadi sangat-sangat menjual gitu Raisa, mantap. Terus ya antara dua lagu itulah, Serba Salah atau Kulit B. Dulu Raisa masih dulu bentar. Kok susah. Gak apa-apa. Oh iya, BTW ini info-infonya gue ambil dari Wikipedia. Jadi sambil baca bro. Oke, gue bacain. Dia juga tergabung di dalam manajemen Universal Music Indonesia dari tahun 2011 itu. Raisa gabung sama Solid Records sampai, dan Universal Music Indonesia itu di tahun dan Raisa juga tergabung dalam perusahaan rekaman, yaitu pertama dia di Solid Records itu tahun 2011 sampai 2000. Raisa juga tergabung dalam perusahaan rekaman. Dulu pertama dia di Solid Records, terus pindah ke Universal Music Indonesia. Terus habis itu karena dia sudah menjadi wanita yang kaya raya, akhirnya dia membuka perusahaannya sendiri, yaitu yang bernama Junior Records, yang dimana Junior Records itu kalau nggak salah menaungi Raisa sendiri, Bara Suara, sama Kunto Aji. Yang gue tahu sih baru 3 ini ya. Raisa Andriana, Bara Suara, sama Kunto Aji baru mau gabung kalau nggak salah. Dan Raisa melahirkan sebuah band yang bernama Bara Suara, anjir. Jadi Bara Suara terkumpul dari pemain-pemain additionalnya Raisa. Ada dua doang sih, si Iga Masardi dulu gitarisnya, terus sama Marco Steviano. Tapi kita tidak ingin membahas Bara Suara karena Bara Suara sudah ada di episode yang sebelumnya, di episode pertama. Hari ini kita bakalan membahas khusus si Raisanya. Raisa cantik banget coy, sumpah dah. Ya Allah, gue kalau nonton konser Raisa nih, ya ampun, cakep banget, cakep. Sing elong, adem gitu, nontonnya adem gitu. Enak dah pokoknya nonton Raisa mah. Iya, coba dah lu cobain nonton sekali Raisa. Kalau lu nggak punya duit, nonton yang gratisannya aja. Iya, Raisa mah gampang, nonton Raisa mah iya.
Tunggu aja di ini ulang tahun mall, acara-acara mall pasti ada Raisa. Central Park tuh biasanya tuh sering tuh ada Raisanya. Tapi kalau mau yang lebih intim, yang lebih enak, nyanyinya juga bawain lagunya banyak, nonton konsernya langsung berbayar. Karena dengan kita menonton konsernya langsung yang berbayar, kita mendukung musisi tersebut untuk menjadi kaya raya agar dia bisa terus melahirkan lagu-lagu, musik-musik yang keren, yang mantap, yang asik, mantap. Terus Raisa juga pernah jadi juri di Indonesian Idol, walaupun cuma jadi juri additional ya, juri-juri pengganti. Kalau misalnya ada juri utamanya yang nggak masuk, yang nggak bisa hadir, Raisa menggantikan. Ya lumayan ya kan, bisa melihat Raisa di TV RCTI, semakin oke. Raisa pernah jadi juri Indonesian Idol di tahun 2014. Terus di tahun 2015-nya Raisa diberikan kesempatan oleh Disney untuk membawakan lagu untuk film Cinderella, soundtracknya Cinderella. Mantap. Raisa cakep coy, cakep banget. Ya ampun, Hamis Daud seneng banget lu tiap hari bisa sama Raisa, ya ampun. Terus Raisa juga, pacarnya Raisa bos. Kalau kita membahas Raisa, sungguh tidak mantap kalau kita tidak membahas pacar-pacar Raisa. Raisa pernah berpacaran di awal karirnya dia bersama seorang penyanyi yang bernama Kamga dari grup vokal Tangga. Kamga Tangga, dia pacaran berapa tahun ya? Gue lupa. Terus habis putus dari Kamga, dia punya pacar yang bernama Kinan Pierce, ya itu kakak kandungnya dari Pevita Pierce. Anjir, ini cocok banget coy. Gue sebenarnya anjir, Raisa, Kinan Pierce sebenarnya itu pasangan yang sangat ideal, tapi karena jodoh tidak bertemu, mau diapakan ya kan, akhirnya mereka berdua putus. Dan Raisa pacaran sama Hamis Daud, Kinan Pierce pacaran sama Gianni ya kalau nggak salah, ya Gianni. Padahal mereka berdua adalah pasangan favorit para kaula muda Indonesia, dimana Kinan Pierce ganteng, Raisa cantik. Tapi mereka berdua sudah move on sekarang karena dua-duanya sudah menikah. Kinan Pierce sudah menikah dengan Gianni dan memiliki anak namanya Benjamin. Dan 2017 Raisa menikah dengan Hamis Daud. Dan di 2019 ini Raisa sudah memiliki anak yang bernama Zalina. Anaknya mirip banget sama Hamis lagi. Untung Hamis ganteng juga. Coba kalau dapetinnya jelek ya, gua kesel banget tuh kalau Raisa kawin sama jelek. Coba aja dah Raisa pacaran sama cowok yang kayak abang-abangan gua Yanto Kijing. Waduh, kerjaannya cuma main gitar doang di gubuk. Yanto Kijing. Untungnya nikahnya sama Hamis Daud, walaupun selisih umurnya kalau nggak salah 10 tahun ya. Tua banget Hamis Daud dah. Bisa banget lu Hamis, woi, pacarin anak kecil. Bisa banget lu modusin anak orang. Punya anak namanya Zalina, cantik banget nih pasti nih Zalina nih. Zalina lu jangan mau ya dimodusin ya nih. Khusus pembahasan pesan untuk Zalina ada di video sebelumnya. Dicek aja video sebelumnya. Zalina, anaknya Raisa sama Hamis, ya ampun, gedenya kayak apa lu?
Terus Raisa juga pernah main film di tahun 2014, itu judul filmnya Mantan Terindah, tapi Raisa cuma jadi cameo doang di situ, cuman beberapa scene doang. Nah, di tahun 2016-nya Raisa bermain film menjadi pemeran utama di film yang berjudul Terjebak Nostalgia bersama siapa sih yang cowoknya tuh, gue lupa namanya. Ya pokoknya Raisa jadi pemeran utama di film Terjebak Nostalgia. Gue gak seneng sih kalau Raisa jadi pemain film. Gue lebih seneng Raisa menjadi seorang penyanyi. Tetap menjadi seorang penyanyi, karena gue kenal Raisa, yaitu Raisa sebagai penyanyi, bukan Raisa sebagai pemain film. Gue mendukung, tapi gue akan sangat lebih mendukung jikalau Raisa tetap menjadi seorang penyanyi. Lebih baik Raisa memilih jalur untuk go internasional daripada menekuni di bidang acting. Karena jujur actingnya nggak bagus-bagus banget ya. Buat acting masih ada Ardinia Wirasti gitu-gitu, masih ada Chelsea Islan. Udahlah, Raisa kan udah ada bagian-bagiannya nih, nyobain nggak apa-apa, nyobain. Tapi saya lebih mendukung jikalau Anda Raisa menjadi seorang penyanyi saja. Lebih baik Anda memikirkan untuk di jalur go internasional daripada Anda harus belajar acting. Saya cinta Raisa sebagai penyanyi karena bisa beli merchandise-nya. Coba kalau jadi pemain film, pasti udah gak bakalan ngeluarin merchandise lagi. Coba kalau jadi penyanyi kan merchandise-nya banyak kan. Saya cinta Raisa. Iya. Terus Raisa juga sekolahnya di SD dan SMP Dian Didaktika, anak Depok cuy. Yoi, ente anak Depok. Terus SMA-nya di SMAN 34 Jakarta Selatan, Cilandak. Ya, gede di selatan, yoi, anak selatan banget ente, bro. Terus kuliahnya di BINUS. Raisa kuliah di BINUS bareng yang di kantinnya ada Starbucks, yo. Jadi segitu saja informasi yang saya berikan untuk Raisa Andriana. Mungkin kalau Anda sering melihat foto-fotonya di Instagram, tapi Anda tidak tahu informasi-informasi ini, jadi saya memberitahu kepada kalian tentang informasi seorang penyanyi solo wanita terbaik dari Indonesia yang bernama Raisa Andriana. Itulah info-info tentang Raisa Andriana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Kalau mau subscribe, di-subscribe. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau komen, silahkan di komen. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau di-like juga silahkan di-like. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau mau di-dislike juga terserah. Bodoh amat. Emang gue pikirin. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa tonton video musik option yang lainnya juga. Terima kasih. Bye-bye.